Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Bagaimana kabar kalian pada hari ini? Semoga kita semua dalam kondisi sehat dimanapun kita berada. Dan kita harus tetap semangat belajar ya. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, ada baiknya kalian siapkan dulu buku catatan dan alat tulis kalian. Nah, pada hari ini kita akan mempelajari kompetensi dasar 3.2, yaitu menerapkan pengetikan atau keyboarding 10 jari dengan kecepatan 200 fps dan ketepatan 99%. Nah, sebelum kalian belajar teknik mengetik 10 jari, kalian terlebih dahulu harus mengetahui atau memahami apa yang dinamakan dengan keyboard. Nah, dalam bahasa Indonesia, keyboard dapat diartikan sebagai papan tombol jari atau papan tombol. Pada keyboard terdapat tombol-tombol huruf A sampai Z, angka 0 sampai 9, tombol atau karakter khusus seperti tanda pagar, persen, dan yang lainnya. Juga tombol khusus lainnya yang jumlah keseluruhannya adalah 104 tombol. Bentuk keyboard pada umumnya berbentuk persegi panjang seperti yang kalian lihat pada gambar ya. Dan biasanya disambungkan dengan kabel atau dapat juga secara wireless atau tanpa kabel. Sebenarnya keyboard ini merupakan peralihan dari penggunaan mesin tik. Nah, kelebihan dari penggunaan keyboard dibandingkan mesin tik adalah kita bisa mengkoreksi atau membetulkan ketikan kita yang salah sebelum kita cetak hasil pekerjaan kita. Jadi kalau pakai keyboard kita masih bisa kita koreksi dan kita perbaiki ketikan kita yang salah atau typo sebelum kita print atau cetak ya. Nah, terdapat berbagai macam jenis keyboard yang bisa digunakan. Biasanya perbedaannya hanya dari penggunaan kabel yang menyambungkan keyboard dengan komputer. Nah, yang pertama ada keyboard serial. Kalian bisa lihat bentuk kabel penghubungnya, dia menggunakan kabel DIN 5 mil. Biasanya ini digunakan di komputer tipe AT. Kemudian ada keyboard PS/2, dia menggunakan PS2 port. Nah, PS2 port ini sama dengan kabel yang digunakan untuk menyambungkan mouse. Nah, posisi portnya ini biasanya ada di belakang CPU. Jadi jika kebetulan kalian mempunyai komputer dan dia memakai tipe keyboard seperti ini, pastikan kalian tidak salah mencolokkan kabel ke portnya ya, karena biasanya sebelahan antara port untuk keyboard dan port untuk mouse. Yang ketiga adalah keyboard wireless. Ini adalah keyboard tanpa kabel. Biasanya kita mendapatkan adaptor kecil seperti yang kalian pada gambar yang bisa kita sambungkan ke laptop atau komputer kita. Biasanya ini lebih mudah digunakan atau lebih nyaman karena kita tidak ribet lagi dengan kabel-kabel ya. Kemudian terakhir ada keyboard USB. Keyboard USB ini disambungkan dengan kabel USB. Kalian juga udah nggak asing lagi ya dengan kabel USB karena ini yang paling sering kalian lihat. Nah, setelah kita tahu jenis-jenis keyboard, sekarang kita lanjut tentang tata cara menggunakan papan tik atau keyboard yang benar. Yang pertama adalah posisi duduk yang baik. Nah, posisi duduk yang baik ini sangat mempengaruhi kenyamanan kita saat mengetik ya. Nah, yang pertama itu posisi bahu itu bersandar pada sandaran kursi. Kedua, posisi telapak kaki menginjak ke tanah. Jadi kalau mengetik usahakan kaki kalian tetap menapak di tanah dan tidak ditopang ke kaki yang lain atau dilipat seperti itu ya. Kemudian yang ketiga, ubah posisi duduk secara berkala. Nah, jika pekerjaan kita itu membutuhkan waktu yang lama, kita bisa mengubah posisi duduk secara berkala agar kita tidak merasa pegal. Nah, yang kedua, sejajarkan pergelangan tangan dengan telapak tangan. Maksudnya adalah usahakan pergelangan tangan kita selalu sejajar dengan telapak tangan dan lemaskan pergelangan tangan seperti mengambang, tetapi tidak tegang.
kemudian ketiga, posisi siku menggantung. Jadi kita juga harus memastikan siku kita dalam posisi bebas menggantung. Nah, kalau kita menyandarkan siku pada sandaran kursi saat mengetik, itu akan membatasi ruang gerak kita ketika melakukan pengetikan serta membuat siku menjadi tegang dan cepat lelah. Kemudian lemaskan jari-jari tangan. Jadi kita mengetiknya harus rileks, jari-jari tangan kita juga harus lemas dan rileks, jangan tegang. Kemudian tekan touch dengan tenang. Touch ini maksudnya adalah tombol di keyboard. Jadi kalau kita sedang mengetik, kita rileks saja mengetiknya. Kita tekan touch-nya dengan tenang, dengan lembut, pelan, tidak usah terlalu keras ya, karena namanya juga menekan bukan memukul touch seperti itu. Nah, kira-kira seperti ini posisi mengetik yang baik. Di sini juga digambar, dilihat ada jaraknya, jarak amannya, agar tidak membuat kita pegal atau cepat lelah saat mengetik ya. Ini kira-kira gambarannya seperti ini. Nah, tadi kalau kita membicarakan soal mengetik, kita kan pasti menggunakan keyboard. Nah, tahukah kamu kalau ada beberapa struktur tombol ya. Nah, yang pertama dari tombol tick atau tombol typingnya ada dua jenis keyboard. Yang pertama adalah keyboard QWERTY. Nah, keyboard QWERTY ini adalah yang paling umum ya kita gunakan di Indonesia saat ini. Baik di laptop, di komputer maupun di handphone kita pakai QWERTY ya. Nah, kemudian ada satu tipe lagi itu tipe Dvorak. Nah, tipe ini biasanya ada di luar negeri. Kita tidak pakai tipe yang ini ya. Tapi kalian harus ingat perbedaan antara QWERTY dan Dvorak. Perbedaannya itu hanya ada di susunan tombol-tombolnya saja. Kalian bisa mencatat atau menggambar gambar keyboard ini sebagai perbandingan dan bahan pelajaran kalian. Atau kalau kalian tidak bisa menggambar, kalian bisa tinggal download gambarnya di Google atau internet ya. Kemudian ada numeric keypad. Nah, numeric keypad ini berisi angka-angka dan operasi hitung sederhana. Nah, di sini ada angka 0 sampai 9, kemudian ada operasi hitung seperti tambah, kurang, kali, bagi ya, dan sebagainya. Nah, kemudian yang ketiga ada tombol fungsi. Nah, ini berisi tombol dengan perintah khusus untuk mendukung sistem operasi ataupun aplikasi. Nah, ini tombol fungsi ini dari F1 sampai F12. Nah, ini di setiap komputer bisa jadi setiap fungsinya beda-beda. Jadi cara terbaik untuk mengetahui fungsinya adalah kita coba satu-satu di komputer atau di laptop kita ya. Nah, kemudian ada tombol kontrol atau control key. Nah, keyboard ini mencakup 4 tombol panah. Jadi ada atas, bawah, kanan, kiri, kemudian tombol home, end, insert, delete, page up, page down, control, alternate, dan escape. Nah, begini ya layout secara totalnya kalau di keyboard. Jadi nanti kalau kalian mengetik, kalian gak bingung lagi. Nah, di keyboard tuh F1 sampai F12 namanya function key. Kemudian kalau bagian typing key atau tombol untuk mengetik itu biasanya huruf-huruf A sampai Z seperti itu ya, seperti pada gambar. Kemudian ada control key dan numeric keypad. Nanti kalian harus menghafal posisi-posisi dari tombol keyboard ini. Nah, saya rasa cukup sekian materi kita pada hari ini. Nanti kalian catat materinya, kalian pelajari di rumah, kalian ulang. Apabila ada yang sudah punya laptop atau komputer, kalian bisa langsung lihat atau berlatih menghafalkan posisi huruf dan fungsi keyboard. Jangan lupa ya anak-anak, subscribe channel Ibu dan berikan like juga komen biar Ibu tambah semangat membuat video pembelajaran yang baru. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.